Oriented kita tentang masa depan harus jelas dan harus berangkat dengan keyakinan. Makanya firman Tuhan katakan Filipi pasal 4 ayat 8, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ini kita diarahkan untuk berpositif thinking. Bahkan untuk meraih sesuatu yang belum terlihat oleh mata sekalipun. Saudara dan saya diarahkan bagaimana kita berharap dengan penuh kesungguhan. Dan pada hari ini kita belajar dari sorotan tema pengharapan tidak mengecewakan. Kapak ranuanan tutai nama kasiri. Saudara-saudaraku, kita lihat gambar ini. Mudah-mudahan sudah ada ya. Setiap orang pasti memiliki beban. Tidak ada orang yang tidak memiliki beban. Tetapi satu hal, setiap orang ingin terlepas dari bebannya. Setiap orang memiliki pengharapan. Seorang orang tua yang memikul kayu itu, dia akan selalu memiliki harapan. Sekiranya anak cucu saya tidak akan melakukan hal yang sama yang seperti saya lakukan saat ini. Saudara pun dan saya, kita selalu berpikir ke arah positif untuk masa depan anak-anak kita. Itulah yang disebut dengan orientasi. Melihat bintang untuk meraih bintang, orient. Kita memiliki harapan, kita memiliki cita-cita untuk menggapainya. Dan itu wajar. Siapapun dimungkinkan untuk melakukan hal itu. Next. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, ada satu hal. Bagaimana pencapaian daripada pengharapan itu? Daud berkata seperti ini dalam Mazmur yang kita baca tadi. Walaupun tali-tali maut telah meliliti aku. Ini luar biasa ungkapannya. Sama seperti gambar. Saya tidak melihat gambar, mudah-mudahan itu sudah ada ya. Dia berada di tengah-tengah jurang yang dalam. Tapi satu harapan, dia masih berpijak di batu yang kuat. Lilitan-lilitan maut itu sepelempat saja ungkapannya. Itu akan membuat dia menjadi celaka dan mati. Sepelempat maut atau tali-tali maut itu berasal dari Saul yang bercita-cita untuk membunuhnya. Pasukan-pasukan daripada Saul. Daerah-daerah kekuasaan daripada Saul diperintahkan juga untuk membunuh daripada Daud. Jadi kematian itu begitu dekat dengan Daud sehingga dia berkata bahwa tali-tali maut telah meliliti aku. Kalau bisa dikatakan sedikit lagi, selangkah lagi, dia berada di dalam kuburan. Tapi saudara-saudara, dalam keadaan seperti itu, dia masih memiliki pengharapan. Tetapi aku berseru kepada Tuhan dan dia membebaskan aku. Kekuatan dan kehebatan orang-orang yang merencanakan yang jahat terhadap dia memang lebih besar daripada kekuasaan Daud. Daud baru saja dipanggil, dia kemerah-merahan. Dia baru memiliki pengalaman hanya membunuh Goliat, itu pun karena pertolongan Tuhan. Tapi saudara-saudara, dia tidak meragukan kebesaran Allah di balik kebesaran siapapun, apapun di dalam dunia ini. Sehingga dia berani berkata bahwa aku berseru kepada Tuhan, dialah yang membebaskan aku. Lalu kata Abraham, kehidupan Abraham next. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada ungkapan yang sangat luar biasa dalam diri Abraham. Ada kerinduan untuk senantiasa berada di sekitar Tuhan. Sehingga ketika malaikat Tuhan datang kepadanya,
dia berkata bahwa Abraham akan diberikan pewaris, dijanjikan pewaris. Atau boleh dikatakan bahwa dia mengatakan, janganlah kiranya melampaui aku. Ada kebesaran hati yang terus terbuka dalam diri Abraham. Dia tidak ingin Allah melewatkan kehidupannya. Dia tidak ingin Allah hanya lewat begitu saja. Sehingga juga ada ungkapan dalam kidung rohani, tinggal sertaku kawanku kudus. Selain ini pengungkapan kepada Tuhan Yesus yang dilihat sebagai sahabat, tetapi ini pun juga dikatakan oleh Abraham, singgahlah sejenak, dan dia melakukan yang terbaik untuk melayani para malaikat Tuhan. Lalu next, bagaimana kehidupan orang Kristen di Roma seperti surat yang Paulus sampaikan? Terlalu banyak intimidasi, terbanyak pressure, terbanyak tekanan yang menimpa kehidupan mereka. Sehingga seakan-akan mereka tidak terlihat warna kekristenan di kota Roma itu. Mereka mengalami penindasan yang luar biasa. Tapi Paulus memberikan surat yang luar biasa. Dan ini menjadi penekanan kita pada saat ini. Dalam segala penderitaan, dalam segala kesengsaraan, Paulus katakan, bermegahlah di dalam pengharapan. Wah, bermegahlah di dalam pengharapan. Ini yang menjadi tulisan Paulus yang luar biasa. Orang membanggakan diri atas pengharapan yang dia miliki. Dalam arti orang percaya kepada Kristus. Dan next, bagaimana kehidupan daripada 12 murid? Mereka diarahkan untuk bersaksi. Mereka tidak usah meragukan akan bagaimana hidupnya, bagaimana penghidupannya. Allah menyediakan melalui orang-orang yang ada di sekitar mereka. Allah menyuruh mereka untuk berjalan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan itu, baik kepada yang menerima maupun kepada yang menolaknya. Dan tentunya sukacita yang besar kepada yang menerimanya. Tetapi bagi yang menolaknya merupakan duka cita yang mendalam. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, next, ada 4 oknum yang berperan dalam pembacaan kita pada saat ini. Ada oknum Daud, ada oknum Abraham atau Abram, ada oknum orang Kristen di Roma, dan ada oknum 12 murid pengikut Yesus. Semuanya bertanya, semuanya betul-betul diperhadapkan dengan persoalan. Bagaimana kehidupan mereka? Bagaimana penghidupan mereka? Bagaimana nantinya mereka ketika berada di satu kota? Bagaimana kehidupan mereka ketika mereka mengalami yang namanya penderitaan? Tapi dalam kesemuanya ini, saudara-saudaraku, next, pertanyaan-pertanyaan itu dijawab bahwa mereka adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ini menjadi inti. Orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan itu berarti bahwa orang-orang yang diberikan hak, orang-orang yang diberikan tanggung jawab, orang-orang yang diberikan satu pengertian dan pengharapan bahwa Allah tidak akan meninggalkan mereka. Ada kurang satu lagi nama di situ. Siapa? Yaitu saudara dan saya. Orang Kristen. Tidak usah ragu. Tidak usah bertanya-tanya bagaimana, how about me? Bagaimana kehidupanku? How about my future? Bagaimana masa depanku? Nah, masa depan anak-anakku? Bukankah semua ini seringkali pertanyakan dalam diri kita? Tapi saudara, satu hal yang pasti, bahwa saudara percaya kepada Allah bukan karena Anda yang memanggil Allah supaya membuat Anda percaya kepadanya. Tetapi dialah yang memanggil Anda untuk menerima keyakinan yang benar di dalam Kristus itu.
Next. Itu berarti bahwa ada hope, ada harapan bagi kita orang percaya. Daud berkata, harapannya ialah dia menyerukan nama Tuhan, dia memanggil nama Tuhan. Harapannya ada pada Tuhan dalam keadaan terlilit maut. Bagaimana dengan Abraham? Harapannya ialah dia mau supaya jangan Tuhan melalui kehidupan hidupnya dan keluarganya. Walaupun berbeda cara pandang Abraham dan Sarah. Abraham meyakini betul bahwa janji Tuhan itu dinyatakan kepadanya untuk memiliki anak. Tetapi Sarah tertawa karena kemanusiaannya. Dia memikirkan apa yang dikatakan Tuhan sesuai dengan pikirannya. Sehingga ini yang menyebabkan terkadang kita memiliki semangat iman yang menurun. Kita memikirkan apa yang dipikirkan, kita memikirkan apa kehendak Tuhan yang dipikirkan oleh pikiran kita. Contoh Sarah. Bagaimana mungkin saya bisa melahirkan? Saya sudah mati haid, menopause. Bagaimana mungkin saya melahirkan? Tuhan saya, suami saya Abraham sudah tua. Tapi saudara-saudara, pembacaan kemarin, kitab Roma pasal 4. Paulus mengingatkan kita. Ingat ya, semua hal yang dilakukan oleh Abraham, karena imannya, itu diperhitungkan Tuhan. Wow, luar biasa. Itu diperhitungkan Tuhan. Bukan kita yang memperhitungkan itu kepada Tuhan. Bukan Abraham mengatakan, Tuhan lihat saya tinggalkan Ur Kasdim, sekarang saya tinggalkan kekayaan, jabatan saya, wewenang saya. Saya pergi mengikuti apa kehendak-Mu di kota di mana yang tidak diketahui. Ingat Tuhan, jangan sampai saya tidak dapat berkat di sana. No. Bukankah banyak orang Kristen juga hidup seperti itu? Perhitungan di hadapan Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan kasih saya berkat dan meluluskan, maka saya akan menaikkan syukur. Jadi kalau tidak ada syukur. Kita pun perhitungan ke gereja. Kalau saya ke gereja, bukan main 2 jam, saya bisa menghasilkan banyak hasil uang. Tapi kalau saya ke gereja bukan main, uang saya terkuras dari dompet, ada 3 pundi, tambah lagi miniatur, tambah lagi kotak, tambah lagi lelang, tambah lagi. Luar biasa perhitungan kita, bukan? Sehingga banyak orang tidak ke gereja karena perhitungan. Begitu juga dalam kebaktian rumah tangga, bukan? Jangan dulu karena seperti ini tidak ada apa-apa lagi. Nanti kasihan orang datang tidak dikasih makan dan lain-lain sebagainya. Tetapi yang jelas, Paulus menjelaskan kepada kita pembacaan yang kemarin, pasal 4 juga. Dia katakan bahwa Tuhan perhitungkan apa yang diperbuat oleh Abraham. Artinya ini otoritas Tuhan yang dinyatakan kepada saudara dan saya. Bukan berarti kita berbuat seperti ini, kita lakukan seperti ini supaya Tuhan perhitungkan apa yang kita buat. Jangan ada muncul pemahaman itu. Tetapi pemahaman yang disampaikan oleh Rasul Paulus itu adalah otoritas Tuhan. Itu adalah kehendak Tuhan. Dan semua bukan karena Abraham melakukan yang benar lalu dia diperhitung dan Tuhan mengatakan karena kau sudah melakukan, tidak. Tetapi yang jelas dikatakan bahwa Tuhan melakukan karena dia mengasihi Abraham. Itu yang terjadi. Kemudian setelah Abraham, orang-orang di Romawi diingatkan bahwa walaupun mereka terintimidasi, walaupun mereka mengalami penderitaan dan kesengsaraan,
mereka harus tetap bermegah di dalam pengharapan. Dan pengharapan yang Allah nyatakan kepada setiap orang yang percaya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Karena apa? Mari kita belajar dari kitab Roma ini. Saudara-saudara, Paulus mengingatkan umat Tuhan di Roma. Orang yang melihat kesengsaraan itu sebagai penderitaan, sebagai sesuatu hukuman, maka sengsara itu akan membuat mereka semakin sengsara. Tetapi Paulus mengajarkan, tetapi setiap orang yang melihat kesengsaraan itu sebagai satu ujian baginya, maka itu akan menimbulkan ketekunan. Banyak orang yang menderita, banyak orang yang sengsara dari kecilnya, tetapi karena dia setia, karena dia tekun, akhirnya dia mencapai keberhasilan. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ketiga. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Taruh dalam kehidupan kita setiap hari, keluarga kita. Anak-anak yang selalu diperlengkapi dengan segala sesuatu, bukan dengan cara untuk berusaha, bukan dengan cara untuk bekerja dengan giat. Dia selalu didinabobokkan dengan fasilitas yang siap ada, install dan lain-lainnya. Maka ketika dia keluar menghadapi hal yang kecil saja, tanpa pendampingan orang tua, maka dia akan melihat ini merupakan sesuatu hal yang berat, menjadi masalah yang berat. Tapi beda dengan anak-anak yang sudah ditempa, yang sudah dilatih untuk mandiri dalam kehidupan rumahnya. Dan ketika dia keluar, dia akan melihat, ini sudah biasa saya dapatkan di dalam rumah saya. Sehingga dari ketekunannya itu menimbulkan dia tahan uji. Dia siap untuk berkompetisi. Dia siap untuk masuk dalam satu pertandingan menurut Rasul Paulus. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Pengharapan seperti bagaimana Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada murid-muridnya. Ingat bahwa mereka menerima cuma-cuma, maka mereka juga harus memberi dengan cuma-cuma. Mereka menerima kasih dan kebesaran daripada pengorbanan Kristus secara cuma-cuma, maka mereka juga harus mewujudkan pemberitaan dan pemutusan mereka dengan cuma-cuma. Artinya mereka tidak banyak menuntut. Mereka melakukan semuanya itu dengan tanda syukur kepada Tuhan. Mereka tidak perhitungan, tetapi mereka melakukan semuanya itu sebagaimana Tuhan masih berkenan memakai mereka. Next, hope. Ada 4 huruf. Saya mencoba untuk mengartikan seperti ini. It's atau ha. Hear. Dengar. Yang pertama hear, dengar. Orang yang memiliki pengharapan akan kuat kalau dia berusaha untuk memulainya dengan mendengar. Mendengar apa kata Tuhan, mendengar apa maksud Tuhan, mendengar perintah Tuhan. Tetapi orang tidak akan memiliki pengharapan yang membanggakan dirinya, membanggakan akan setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya jikalau dia enggan untuk mendengar. Saudara, kalau diberikan tugas dan tanggung jawab oleh pemimpin, katakan siap. Tapi dengan cara berusaha untuk mendengar apa kata pemimpin untuk diarahkan. Yang kedua, option. Ada pilihan dalam kehidupan kita. Pilihan yang mana yang kita mau lalui, pilihan yang mana yang kita mau pilih untuk menjadi kekuatan, untuk menjadi penolong, untuk menjadi penunjang kehidupan kita, bahkan untuk menggapai rencana dan angan-angan kita. Semua tokoh-tokoh yang disebutkan tadi, pilihannya hanya jatuh kepada Allah karena mereka yakin bahwa memilih Allah
itu akan memberikan satu kepastian bahwa akan mereka mendapatkan hope yang sesungguhnya dan tidak akan pernah mengecewakan. P, pray atau doa. Bagaimana setiap orang yang mau menggapai harapannya jangan pernah berhenti untuk berdoa. Jangan pernah berharap, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Terus nyatakan itu di dalam doamu, terus nyatakan itu di dalam kerinduan-kerinduanmu, di dalam setiap doa yang kau ucapkan. Dan yang terakhir, E adalah energi, kemampuan, kekuatan. Tuhan akan memberikan Anda kemampuan dan kekuatan untuk melakukannya. Hari ini kita akan melantik panitia pemilihan penatua dan diaken. Tentu bukan karena kelebihan dan kehebatan mereka. Bukan karena pekerjaan mereka. Jadi yang mau menjadi tujuan adalah bukan tujuan mereka. Bukan menurut kehendak mereka. Tetapi tugas yang Tuhan percayakan kepada Anda ini adalah kesempatan untuk melayani Dia. Adalah kesempatan untuk memperlihatkan bahwa saya akan menjadi pendengar yang baik atas apa yang Tuhan mau katakan. Dan saya akan terus memilih apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Dan saya akan selalu berdoa supaya saya diberikan kekuatan dan kemampuan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab ini.